Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, sayangnya market kembali koreksi sebesar 4,81%. Dengan total market cap mencapai di 2,78 triliun US dollars. Ada apa nih ya? PR yang kemarin untuk Bitcoin sayangnya gagal dilakukan ya. Jadi dia jebol 87.216 ya. Kemarin padahal udah mulai stabil. Ada apa nih ya? Nah, ternyata ada fundamental yang cukup ya, bikin sakit perut ya. Tiba-tiba Trump ya mengimpose atau plan untuk mengimpose 25% tarif ke Uni Eropa, dan ini membuat market drop ya, bukan cuma kripto, bahkan di sini S&P 500 juga drop begitu ya. So ya lagi-lagi kena news yang nggak terlalu bagus, akhirnya market drop lagi ya. Ya buat lu yang ngikutin dari kemarin-kemarin tahu bahwa tarif untuk Kanada dan Meksiko juga kan buat drop ya. Nah, udah gitu udah mulai itu drop ya, diperparah lagi sama Bybit. Nah, sekarang dihajar lagi sama tarif lagi nih untuk Uni Eropa, dan nggak main-main juga 25%. Waduh ya. Gila juga nih si Trump, terlalu agresif kayaknya nih ya. Masa 3 negara langsung dihajar dalam waktu dekat gitu. Ya, tapi baik lagi ya, kita sebagai sebagai investor ya, kita bukan tempat kita buat wah nyuruh-nyuruh harusnya Trump begini, harusnya Trump begitu. Ya udah, fakta yang terjadi ya, tugas kita adalah bereaksi terhadap market begitu ya. Cuman ya kalau dibilang menyebalkan ya rada menyebalkan ya, tiba-tiba tarif ke Uni Eropa. Sebelumnya kan ya cuma Kanada dan Meksiko, sekarang ke Uni Eropa bikin market ngedrop lagi ya. Ya semoga bisa cepat beres lah ya, semoga bisa dirundingkan jadi nggak perlu sampai beneran tarif. Kayak kemarin kan ini ya, kalau cuma dirundingkan terus kalau nggak jadi kan market bisa pulih lagi. Tapi kalau misalkan tetap si Trump maksa ya market bisa cenderung bikin sakit perut nih jujurnya ya. Nah, apakah tarif ini lama-lama bisa membuat pengangguran di US juga meningkat ya? Ya, ada kemungkinan ya. Ya jadi ya tinggal kita lihat, jangan-jangan ini yang pelan-pelan akan membuat si Gary Gensler akan melakukan QE karena ekonomi di US memburuk begitu ya. Ya semoga sih inflasinya cepat kekontrol. Jadi kalau inflasinya udah di 2%-an, si Jerome bisa dengan cepat langsung oke, kita QE begitu. Nah kalau itu QE ya kita dapat nafas tambahan tuh begitu ya. Dan kecenderungannya ya otomatis kalau QE ya alts akan lebih subur, dan ya overall market akan lebih bullish kalau sampai masuk ke dalam QE begitu. Jadi I don't know, mungkin tarif ini bisa mempengaruhi sampai ekonomi US nggak terlalu baik dan Jerome akan mulai melakukan QE. Karena lagi-lagi ya, banyak orang nggak ngerti apa tugas QE atau apa guna QE. Itu tuh kayak starter gitu ya. Mereka tuh buat nge-starter ulang market yang bukan mogok mungkin ya. Paling gampang itu mungkin digambarkannya adalah market yang nge-stall begitu. Kalau lu pakai mobil kopling ya, lu salah ya, si RPM-nya nggak cukup tinggi, mesinnya mati. Nah, QE itu kayak lu nyalain lagi mesin lah, kasarnya seperti itu ya. Oke. Next, economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar apa nih ya? Kita akan keluar durable goods order, lalu GDP. Wah, ini nggak main-main, ini penting ya. Dan juga initial jobless claim. Ya, nah, siap-siap nih. Ini mulai dari 8:30 paling malamnya. Oke, udah cuma 8:30 aja. Semua 8:30 malam. Siap-siap ada extra volatility. Jadi buat lo yang punya posisi futures, belum kena target TP, udah dekat-dekat 8:30 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke. Next kita lihat dulu lagi ke TA. Untuk TA ya kacau, berantakan ya. Ya struktur di November kemarin jebol sayangnya ya. Berarti next support adalah MA 200 begitu ya. Ya tinggal kita lihat apakah dia sampai ke MA 200 atau enggak begitu. Tapi ya sekarang kalau gitu berarti gue lebih fokus ke weekly lah. Kita lihat hari Senin. Apakah hari Senin weekly close-nya di bawah atau di atas dari BSP? Ya karena lagi-lagi ini masih ada 3 hari lebih 22 jam. Jadi masih bisa banyak hal terjadi ya. Ya kayak di sini lah ya.
Siapa juga yang yang nyangka tiba-tiba hanya dalam waktu 3 hari BTC basically ngedrop sebesar 12%, bahkan kalau sampai weeknya itu di 14%. Nah ya, yang nggak ada yang tahu ya, apalagi selama belakangan ini cenderung sideways begitu ya. Nah jadi ya kita jangan keburu-buru, tunggu sampai weekly close. Kalau sampai di bawah gimana bang? Ya kalau jebol BSB gimana bang? Ya kita lihat aja statistiknya sini. Saat jebol BSB dia akan cenderung membuat lower low ya. Oke, nih kayak di sini nih ya, lower low ya. Mau coba reclaim gagal, lower low lagi ya, lower low lagi begitu. Tapi nggak sih ini kalau ngomongin wick lebih low ini ya, tapi kalau ngomongin daily close lebih low ini. So tergantung, kalau mau lihat dari weeknya lebih dalam di sini, kalau mau dari daily close lebih dalam di sini. Tapi intinya apa, kalau sampai weekly close di bawah dari BSB, PR kita rada panjang nih ya. Kita harus coba reclaim lagi ya, mantul dulu di BSB baru lanjut lagi. Nah itu cukup menyebalkan dan makan waktu begitu ya. Nah jadi ya itu aja sih, kita harus siap kalau sampai weekly close di bawah dari BSB jebol, ya kita harus mempersiapkan diri kita bahwa bisa terjadi lower low. Lower low-nya sedalam apa bang? Berapa persen? Nah itu nggak bisa tahu ya. Kayak di sini nggak terlalu parah jujurnya ya. Kan kita sudah bahas nih statistiknya kalau jebol ya koreksi cukup dalam tuh bisa 50, 30, 70 ya. Nah di sini cuma 30% dari week ke week begitu. Nah kalau kita lihat yang dulu jebol nih bang, gimana bang? Ini 50% ya, lu bisa di sini jebol BSB 50% lower low-nya. Nah jadi sayangnya kita nggak bisa punya kita nggak bisa punya teleskop untuk ke masa depan berapa persen, we don't know ya. So ya sudah, kita sabar saja, kita tunggu. Masih ada kemungkinan mantul, masih ada kemungkinan dia tetap weekly close di atas karena kita masih ada 3 hari 22 jam begitu ya. So ya jangan tebak-tebakan ya, jangan mencoba untuk mendahului market gitu ya. Santai aja, kita tunggu sampai weekly close ya. Weekly close nanti hari Senin di mana? Di atas atau di bawah? Kalau di bawah udah siapkan mental. Possibility-nya membuat lower low. Sedalam apa? Ya biasanya ada 3 flavor ya. Ada 3 level kepedasan. 30%, 50%, yang paling bikin mual tuh mungkin yang 70% begitu. Tapi kalau 70% tuh kasus khusus mungkin ya. Karena ini kan masa-masa lagi ini nih ya, COVID crash gitu. Nah, ini sampai 70 gitu. Tapi in general kalau sampai 70 sih sangat jarang lah. Setahu gue baru sekali aja di sini ya. Sisanya kalau kita masih bertahan dalam bull market sih nggak sampai 70, kecuali ada ya baik lagi ini black swan event lah disebutnya ya. Berapa sering kita dapat pandemi sebesar COVID gitu kan. Dulu aja SARS gitu aja kan nggak, skalanya nggak segede COVID kan. Ya udah, jadi banyaknya sih antara 30 atau 50. Udah gitu aja. Kalau sampai jebol tadi BSP gitu ya. Oke, next kita lihat aja dulu ke Ethereum ya. Kita lihat tipis-tipis. Ethereum juga nggak mau kalah kemarin ngedropnya ya. Dia ngedump 6%. Kalau BTC 5 sih ingat gua. Yes, 5% ya. Tapi sama-sama ngedump, sama-sama hancur ya. Nah, ya lagi-lagi ini mungkin ya, kita harus ingat ya. Alts in general memang lebih beresiko gitu. Dan kalau kita ngomongin ini mumpung ya, sekarang kita bahas Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance benar, memang ada koreksi seperti ini ya, tetapi ingat balance sheet itu masih terus turun ya. The Fed masih belum ada tanda-tanda mau mau pivot begitu ya. Wah ngomongin pivot udah lumayan lama juga. Dulu kita pivotnya itu justru dari QE ke QT ya. Wah, sekarang kita berharap dari QT ke QE begitu. Tapi ya intinya apa? Intinya kita dari data aja. Begitu. Selama ini masih dalam bentuk QT, selama the Fed masih cenderung hawkish ya, statement-statementnya masih cenderung hawkish, ya sudah gitu. Kita jangan terlalu bermimpi untuk dapat altcoin season, apalagi yang kayak 2021 begitu. Ya kan harusnya udah puas ya, udah capek lah harusnya dengar sama janji dukun gitu kan. Udah banyak yang teriak-teriak akan kayak 2021, akan kayak 2021 ya. Udah dari tahun lalu April Maret ya semua udah teriak-teriak altcoin season. Sekarang faktanya kan nggak kejadian begitu. Nah sekarang kan mulai ada koreksi nih BTCD. Jangan sampai mau kemakan lagi dengan janji manis gitu. Ya termasuk kayak gue tidak pernah menjanjikan janji manis kan, gue cuma ngasih data aja. Yang kita tunggu adalah datanya mulai sesuai dengan dengan statistik sebelum-sebelumnya gitu. Statistiknya kan saat balance sheet udah mulai naik
ya masuk ke QE. Nah di situ altcoins akan cenderung subur. Ada yang pernah nanya, Bang harus QE nggak sih Bang? Sebenarnya kalau ngomong data ya, nggak bisa juga dia cuma flat ya. Flat jadi dia masuknya nggak QT nggak QE, hanya balance sheet-nya tuh stabil lah. Atau naik turun dikit-dikit. Kayak begini nih. Kan naik turun. Nggak QT nggak QE. Nih, kalau QT kan gini nih turun ya. QT kayak gini nih turun. QE kan naik jelas nih ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini juga bisa aja masuk ke ini, masuk ke altcoin season. Jadi ya gini deh, kalau lo mau nunggu sampai terjadi altcoin season minimal banget ya, minimalnya banget itu harus tunggu sampai flat, minimal berhenti QT begitu. Lebih bagus lagi masuk ke QE. Udah gitu datanya ya. Sebelum itu dapat mimpi, itu cuma tebak-tebakan begitu. So, ya udah ya stick with the plan 60-40, 70-30. Ya udah, fokusnya lebih ke BTC sekarang. Karena ya memang datanya menunjukkan seperti itu. Udah, simple kan harusnya kayak gitu. Trading itu harusnya nggak ribet. Harusnya nggak ribet. Ya. Yang bikin trading jadi ribet tuh siapa? Yang mau jualan kelas. Ya kalau simple ngapain bayar gitu dong, ya kan? Ya makanya kalau gua kan nggak ada berbayar ya udah gua kasih lihat aja. Emang simple sebenarnya. Ya. Kalau orang mau bikin rumit ya karena ya berbayar sistemnya kan. Kalau berbayar ya nggak boleh terlalu simple. Nanti waduh masa gue disuruh bayar cuma disuruh beginian doang gitu ya. Ya. Jadi ya memang seperti itulah psikologisnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Aduh bang, gimana ini bang posisi long kita kemarin? Nah, kalau lu konservatif dan tutup di jam 10 malam ya. Kemarin kan jam 10 tuh ada data penting ya. Kita bisa di sini. Tuh, jam 10 tuh ada nih home sale sama ada crude oil inventories ya. Nah, kalau lu tutup jam 10 malam, tepat di situ ya. Profit tapi tipisnya nggak kira-kira ya. Tipis banget, cuma 0,22%. Nah, tapi kalau lu nggak tutup posisi, lu agresif ya cut loss hari ini ya. Ya, jadi itu kurang lebih untuk update dari posisi long kemarin. Buat yang konservatif dan tutup sesuai dengan reminder kita ya aman ya. Tapi buat lu yang mungkin nakal atau agresif ya, enggak gini, kalau agresif sih nggak nakal ya. Kalau agresif lu memang udah siap dengan risikonya, ya lu cut loss. Kalau nakal tuh apa? Udah harusnya lu misalkan lu konservatif, lu harusnya udah tutup posisi tapi lu nggak tutup begitu. Nah, ya berarti jadi minus hari ini ya. Ingat, SOP itu harus jelas. Masuknya tahu gimana, TP-nya tahu gimana, cut loss-nya juga tahu ya. Kalau trading jangka pendek tentunya ya.
Jangka panjang ya lebih forgiving lah dibandingkan jangka pendek ya. Oke, next posisi spot. Posisi spotnya MA 200. Aduh gila ya. MA 200 dan 73.116. For now itu dulu aja ya. Ya cukup menyebalkan ya. Ini menurut gue mungkin kalau kita nggak terlalu kena bertubi-tubi gitu ya. Buy tarif, buy bid tarif. Udah kayak di sandwich aja ya. Dua news tarif. Tengahnya dikasih buy bid begitu ya. Ya tapi suka nggak suka ya itulah market. Market itu banyak hal yang bisa tidak tidak terduga, tiba-tiba boom begitu ada news tertentu ya. Sekali lagi, tugas kita bukan untuk tahu tiba-tiba ada news yang bakal mengguncang atau apa atau ada hal tertentu gitu, black swan event tertentu ya kita nggak bisa tahu begitu. So sekali lagi tugas kita adalah bereaksi aja terhadap market ya. Oke, next Ethereum. Untuk Ethereum posisi, nah gue nggak tahu nih untuk Ethereum posisi longnya gimana. Coba kita lihat ya. Posisi longnya kalau lu tutup jam 10, wah tetap merah ya, tetap merah cuman nggak separah ini. Kalau lu tutup di jam 10 berarti minusnya lebih kecil sih ya. Minusnya itu sekitar 1,22%-an ya. Wah, jadi buat yang lebih konservatif lebih safe lah sebenarnya dalam beberapa hari ke belakang ini ya. Ya oke. Itu untuk posisi long yang kemarin. Nah, untuk hari ini ada setup lagi sebenarnya ya. Kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2294,6. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2363,9. Tapi ingat, jam setengah 9 kita ada keluar 2 data penting. 2 atau 3 ya? 3 data penting. Jadi ya buat lo yang konservatif, jangan nakal ya. Kalau udah dekat-dekat data penting ya pertimbangkan untuk tutup aja posisi gitu ya. Posisi spot 2294,6, 2223 dan 2177 ya gila harganya udah balik lagi ke masa-masa September 2024. Gila ya. Ya itu dia altcoins kadang-kadang bikin sakit perut ya. BTC udah mulai bikin sedikit sakit perut walaupun ya, kalau dibandingkan dengan alts in general ya cenderung masih lebih kecil begitu. Tapi ya gimana nggak sakit perut ya dikasih terus news yang gila-gila ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, jangan dulu untuk para newbies ya. Semoga para newbies yang udah di DCWT cukup nggak usah cukup lama lah ya, beberapa minggu ke belakang, semoga mengikuti jangan kita ya. Kita sudah sering sekali bahas 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Ya semoga nggak jadi stres begitu. Justru melihat ini sebagai peluang untuk terus akumulasi ya. Gini ya, kita ya apalagi untuk para newbies ya, kita memang sering kali kena emosi lah dalam market. Aduh gimana nih ya, gue mau ke market tuh mau untung, ini malah minus, gimana sih ya, aduh market tuh kenapa nggak sesuai yang gue inginkan. Ya sekali lagi wake up call, market nggak peduli sama apa yang kita inginkan. Ya market nggak peduli kita butuh sekarang, butuh besok, nggak ya. Ya makanya gue bikin 3 golden rules itu nggak gue random bikin, itu adalah inti dari ya bukan inti lah mungkin bisa bilang, itu adalah fundamental dasar dari apa yang gue sudah alami selama ya udah gila, nggak kerasa juga ya tahun depan udah 10 tahun gue di kripto nih ya. Nah jadi 3 itu adalah kristalisasi dari pengalaman gue lah gitu kasarnya. Kalau ini di break 3 itu ya, salah satu rule dari 3 golden rules itu, ujung-ujungnya hancur lagi begitu ya. Nah jadi kalau sekarang mungkin lo pusing dan lain-lain ya mungkin nge-break salah satu dari rule itu begitu. Mikirnya kependekan, pakai uang panas itu udah paling nggak boleh ya, atau over leverage gitu. Jadi ya untuk para newbies terus aja konsisten, terus aja disiplin, terus akumulasi. Dan ya gue ingatkan sekali lagi, kalau amit-amit cycle ini tidak untuk pertama kalinya dari 2010 ya, berarti udah gila ya, udah berapa tahun tuh, berarti udah 15 tahun ya, 15 tahun untuk pertama kalinya break nggak sesuai dengan cycle sebelumnya, ya kita masih ada safety belt kita di MA50. Nah kalau lu nggak siap dengan sampai minus ke bawah situ, kita nunggu sampai safety belt, ya udah jangan masuk ke market, karena nggak ada yang namanya nggak ada resiko, apalagi di kripto pasti ada resiko, bahkan di Bitcoin pun ada resiko, begitu ya. So tenang ya, terus saja akumulasi sampai ya kita lihat kalau ada 2 weekly close di bawah dari MA50, karena sebelumnya belum pernah terjadi
ya. Belum pernah terjadi ya 2 kali weekly close di bawah dari MA50 sebelum Q4 di post halving year. Ya, di sini tidak terjadi ya. Di sini tidak terjadi ya. Kita cek lagi ke cycle sebelumnya lagi, tidak terjadi juga. Gitu. Jadi kalau sampai udah 2 kali weekly close di bawah dari MA50 di post halving year, tamat. Dah, itu statistiknya. Itu. Jadi safety belt kita sekali lagi adalah yang warna biru ini nih, MA50. Gitu. Udah, simple as that. Udah gitu aja ya. Sebenarnya gitu aja. Market serius trading itu investing itu enggak ribet sebenarnya ya. Benar-benar enggak ribet. Cuman ya mau nggak nunggu, mau nggak konsisten, mau nggak disiplin. Sebenarnya investing itu sama seperti lu menggeluti berbagai macam industri aja sama ya. Kalau lu nggak disiplin, nggak tekun, nggak mau pelajari, ya pasti nggak akan jadi profession di dalamnya, nggak akan jago di dalamnya. Begitu ya. Ya harus mau gitu, lu harus treatnya seperti lu berbisnis, seperti lu kerja gitu. Lu jangan nge-treat market sebagai ATM lu gitu. Wah, gua ngedengar orang langsung kaya tuh begini begitu, gua beli aja ya, cuma berapa bulan langsung boom. Taunya enggak, malah minus lagi. Begitu. Jadi ya sekali lagi, gua gak akan sampai bosan ya. Gua gak akan pernah bosan lah ngingetin 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang ya. Dan yang terakhir kita tutup, salam tabur tuai ya. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.